Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4221-4223 Bab 4221, Successfully Entered the Enemy Camp. Formasi pertahanan besar yang menutupi area tengah Pulau Ular Naga disebut formasi pelari 3 elemen. Ada 3 lapisan di dalam dan di luar, hampir tidak mencapai tingkat formasi abadi emas, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Landon Sen mengambil beberapa pandangan keluar formasi, dan dia pada dasarnya yakin bahwa formasi ini pasti tidak dapat menembusnya dengan kekuatannya sendiri. Tampaknya dia hanya bisa mengelabui 3 utusan suci untuk melepaskan batasan dan membiarkan dirinya masuk. Tidak lama kemudian, Xuanting memimpin banyak rasul dan pejabat senior ke tempat kejadian. Jauh dari sana, Xuanting merasakan bahwa Di Tian dan kerangka Tianma di bawahnya memancarkan kengerian, dengan ekspresi gugup di wajahnya, bergegas ke penghalang formasi, dan dengan hormat mengepalkan tinjunya ke arah Landon Sen di luar formasi. Salut, Tuan Ular akan datang, dan generasi yang lebih muda telah tersesat. Kuharap Tuan Ular akan memaafkanku. Kultivasi Xuanting terbatas, dan Di Tian yang menyamar sebagai Landon Sen tidak memiliki kekurangan, dia benar-benar tidak meragukan keaslian Di Tian di depannya. Landon Sen mengendarai skeleton Pegasus, dengan merendahkan berkata, aku punya sesuatu yang penting untuk disampaikan, jadi aku tidak ingin cepat-cepat membuka formasi. Aku tidak tahu apa yang Raja Ular ingin sampaikan. Katakan saja kepada generasi muda untuk melakukannya. Xuanting berkata dengan hati-hati, dengan sedikit kewaspadaan tersembunyi di matanya. Ziying sebelumnya telah menginstruksikannya secara khusus, mengatakan bahwa belum lama ini Di Tian tunduk pada 3 agama suci, dan dia tidak memiliki rasa memiliki pada 3 agama suci, jadi dia harus berhati-hati terhadap orang ini. Meskipun Di Tian tidak mungkin memberontak, Xuanting, sebagai utusan bijak dari 3 orang suci yang menjaga pohon suci surgawi, tidak berani melepaskan Kaisar Tian ke area kunci untuk menanam pohon suci surgawi tanpa izin. Ada begitu banyak orang di sini, bukan tempat untuk berbicara, bawa aku untuk menjaga kuil. Landon Sen berkata dengan tampilan tidak sabar. Di tempat, Xuanting memerintahkan para rasul yang menyertainya dan banyak 3 orang suci tingkat tinggi untuk mundur cukup jauh, dan kemudian menggigit peluru dan mengepalkan tinjunya ke arah Landon Sen. Tuan Ular hanya perlu memberitahu generasi muda apa yang ingin dia sampaikan, dan generasi muda akan segera lakukan, jangan pernah akan menunda waktu Tuan Raja Ular. Melihat bahwa Xuanting telah menghindarinya, dan tidak berniat membiarkan dia masuk, wajah Landon Sen tiba-tiba menjadi suram, lancang. Orang suci kecil berani bersikap kasar. Menurut keinginan Anda, sebagai komandan 3 sekte suci, saya bahkan memasuki penjagaan apakah Anda memenuhi syarat untuk melindungi bait suci? Tidak. Merasa pelepasan aura menakutkan dan tekanan spiritual yang mengerikan dari Landon Sen, Xuanting sangat ketakutan sehingga keringat dingin keluar di dahinya, dan berkata dengan jujur, penguasa ular senior telah salah paham, terutama karena generasi muda sebelumnya telah menerima perintah dari Master Ziying. Kecuali pemimpin, tidak ada tugas lain seorang beku memasuki area di mana kayu suci ditanam. Landon Sen mengerutkan kening terlebih dahulu, lalu segera memasuki mode aktor, dan berkata dengan dingin, Ziying telah mati dalam pertempuran, dan perintahnya tidak lagi dihitung. Apa? Tuan Ziying tewas dalam pertempuran? Xuanting tercengang. Rencana Ziying untuk menyerang wilayah abadi dunia bawah utara gagal. Beberapa hari yang lalu, dia melarikan diri kembali ke kota Jiuli dan dibunuh oleh seorang biksu bernama Landon Sen. Kursi ini ingin membalas dendam Ziying. Tanpa diduga, kekuatan biksu itu tidak seperti biasanya. Dia bergabung dengan Feng Chan, penguasa kota Jiuli, menangkis pasukan yang dipimpin oleh kursi ini. Landon Sen berkata setengah benar. Karena Xuanting mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh Ziying untuk menjaga tempat ini, Landon Sen memutuskan bahwa dengan kepintaran dan kehati-hatian Ziying, dia pasti akan membiarkan utusan suci yang menjaga pohon suci surgawi menjaga dirinya sendiri. Fakta telah membuktikan bahwa tebakan Landon Sen benar. Landon Sen. Ketika Xuanting mendengar bahwa Landon Sen membunuh Ziying, dia terkejut. Pada awalnya, Ziying memang berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus berhati-hati terhadap seorang biksu bernama Landon Sen, yang merupakan musuh terbesar dari 3 orang suci. Landon Sen melanjutkan, ya, orang ini sangat berbahaya. Saya memiliki firasat bahwa situasi pertempuran di wilayah abadi Jiuli tidak baik, jadi saya datang ke sini secara pribadi dan ingin menggunakan arai teleportasi wilayah Pulau Naga Ular untuk secara pribadi mencari Holy Lord. Tolong, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Arai teleportasi batas. Ketika Xuanting ketakutan, dia tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak, dan berkata terus terang, jangan bersembunyi dari Kaisar Ular, Pulau Naga Ular tidak memiliki formasi teleportasi tak terbatas. Landon Sen menyipitkan matanya, dan dia bisa melihat bahwa Xuanting tidak berbohong. Wei Xin. Sue Sanyu menjawab pertanyaan dari teman buku setiap hari. Tampaknya situasi sebenarnya dari Pulau Ular Naga menyimpang dari apa yang kubayangkan.
Warna keraguan di wajah Landen Sen sekilas, dan dia segera memasang ekspresi kebencian terhadap besi dan baja, dan berteriak, kamu benar-benar sekelompok sampah. Kamu telah berada di Pulau Ular Naga begitu lama, dan bahkan tidak ada istana Kaisar Iblis di sini. Temukan. Xuan Ting tertegun sejenak, berani bertanya kepada Kaisar Ular, apa itu istana Kaisar Iblis? Di era 5 Kaisar, ada seorang Kaisar Iblis yang telah berkultivasi ke tingkat tertinggi Hunyuan Daluo Jinxian yang tinggal di pengasingan di pulau ini dan membangun sebuah istana, dan ada susunan teleportasi batas yang tersembunyi di istana itu. Landen Sen menyampaikan berita yang dia terima dari Fei Ye, mencoba menyusun kata-kata dari 3 utusan suci. Menurut dugaan Landen Sen, kelompok biksu 3 orang suci ini telah menduduki Pulau Ular Naga selama ratusan tahun, dan seharusnya mustahil bagi mereka untuk tidak memiliki petunjuk. Mendengar apa yang dikatakan Landen Sen, Xuan Ting langsung bereaksi, melebarkan matanya dan berkata, Kaisar Ular, istana Kaisar Iblis yang kau sebutkan seharusnya adalah tempat di mana harta naga dan ular berada. Para junior tahu bahwa ada pulau naga dan ular di tempat harta karun misterius. Saya telah mengirim orang untuk mencari harta karun ini, tapi sayangnya saya belum bisa mendapatkan petunjuk yang tepat. Aku benar-benar meyakinkan kalian, idiot. Landen Sen membalikkan tangannya untuk berkorban ke selatan Tianji, dan berkata dengan hampa, sebelum melangkah ke Pulau Ular Naga, kursi ini sudah merasakan bahwa lokasi istana Kaisar Iblis berada di tengah pulau, jadi saya datang ke sini secara pribadi. Karena kalian idiot belum menemukannya, biarkan aku menemukannya sendiri. Jangan ragu untuk membuka batasan formasi ini untukku, jangan biarkan aku melewatkan hal besar. Landen Sen berteriak dengan marah dalam posisi yang tidak bisa dilawan, dan seluruh tubuhnya melepaskan roh jahat yang menakjubkan. Xuan Ting tidak bisa menahan nafas, dia merasa jika dia terus menghentikan Landen Sen, tidak akan ada buah yang baik. Pemimpin Ziying sudah mati, dan pelindungnya sudah pergi, jadi kamu tidak bisa mengganggu Kaisar. Terlebih lagi, Xuan Ting juga mengenali Diana Sinan di tangan Landen Sen, dan Sinan memang kompas pemosisian teratas di dunia nyata, dan dia langsung mempercayainya. Ini baik. Xuan Ting akhirnya berhenti ragu-ragu, dan segera mengeluarkan token yang melanggar larangan, dan meninju segel tertentu di token itu. Berdengung. Seberkas cahaya cian tiba-tiba melesat keluar dari token, menyinari penghalang deretan roda terner, membuka celah sepanjang 10 meter dan lebar. Landen Sen menekan kegembiraan di dalam hatinya, mengendarai skeleton Pegasus dan dengan cepat terbang ke dalam formasi, akhirnya berhasil memasuki kamp musuh. Tuan Ular, generasi muda sangat ceroboh sekarang, saya harap Tuan Ular akan memaafkan saya. Xuan Ting segera membungkuk dan memberi hormat, karena takut Ditian akan membuatnya marah. Landen Sen melirik Xuan Ting, dia ingin membunuh orang ini secara langsung, tapi mengingat dia masih belum tahu lokasi dari susunan teleportasi alam itu, dia tidak melakukan apapun sama sekali. Kultivasi Xuan Ting berada di puncak Luo Tianxiang, alam kecil lebih tinggi dari Landen Sen. Pencarian jiwa hanya dapat dilakukan pada biksu dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah daripada miliknya. Kekuatan roh Landen Sen jauh di atas tingkat yang sama. Meskipun dia hampir tidak dapat mencari jiwa melawan Xuan Ting, tidak mungkin untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Untuk amannya, Landen Sen tidak langsung mencari jiwanya. Bagaimanapun, Xuan Ting ini sangat takut pada dirinya sendiri, dia pasti tidak akan berani berbohong, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan berita kunci dari mulutnya. Bab 4222, Puppets and Treasure Clues. Landen Sen berpura-pura menggunakan Tianji Sinan untuk memeriksa area yang dicakup oleh deretan roda terner, dan mungkin memahami situasinya di sini. Meskipun area pusat Pulau Ular Naga dilindungi oleh formasi abadi emas yang kuat, tidak ada Daluo Jinxian di kuil penjaga. Bagi Landen Sen, ketiga orang bijak ini tidak takut pada masa. Satu-satunya hal yang membuat Landen Sen waspada adalah adanya altar di dekat akar kayu suci Tongtian di tengah pulau, dan sebuah patung anak laki-laki yang terlihat seperti aslinya diabadikan di altar. Patung bocah itu sedang memegang akuarium 7 warna dengan momentum yang dalam dan luar biasa. Bocah Jinxia. Setelah melihat patung anak laki-laki di altar, kelopak mata Landen Sen tersentak. Patung anak laki-laki yang diabadikan di altar terlihat seperti anak laki-laki Jinxia di dunia roh kuno. Botol harta karun berwarna-warni di tangan anak laki-laki itu juga sangat mirip dengan botol harta karun Jinxia di masa lalu. Saya pikir Jinxia Boy adalah seorang bocah Tao yang tinggal dekat dengan Tai, tapi saya tidak tahu bagaimana patung ini berhubungan dengan Tai. Landen Sen tiba-tiba merasa sedikit aneh. Dia hendak mendekati altar, Xuan Ting buru-buru melangkah ke depan untuk menghentikannya, dan menjelaskan, Tuan Ular, patung anak laki-laki di altar adalah boneka yang menjaga pohon suci langit. Jika pohon suci langit terlalu dekat, mungkin menyentuh larangan sistem, harap juga tahu tentang Tuan Ular. Dari mana asal patung ini? Landen Sen segera berhenti, mengerutkan kening dan bertanya. Xuan Ting buru-buru menjelaskan, patung ini diberikan kepada generasi muda ketika Master Ziying memberikan benih kayu suci surgawi. Tuan Ziying memerintahkan generasi muda untuk mengabadikan patung ini di depan kayu suci untuk mencegah para biksu luar mencoba menghancurkan kayu suci.
Landen Sen melirik patung bocah itu beberapa saat, matanya berkilat ketakutan yang tak terdeteksi, dan dia bertanya dengan lugas, seberapa kuat boneka ini? Bisakah dia menyaingi Daluo Jinxian? Ini, si junior hanya diperintahkan untuk bertindak, dan tidak tahu kekuatan tempur spesifik dari boneka ini, jawab Xuanting. Landen Sen masih memiliki keraguan dalam pikirannya. Berpikir bahwa karena patung ini adalah boneka yang diberikan kepada Saint Xuanting oleh Ziying, itu mungkin tidak terlalu kuat, Landen Sen tidak membahasnya. Setelah benar-benar memahami detail Pulau Naga Ular, Landen Sen mengambil kesempatan untuk berpura-pura bahwa Tianji Sinan tidak dapat menemukan lokasi Istana Kekaisaran Iblis, dan berkata dengan ekspresi suram, lokasi Istana Kekaisaran Iblis sangat tersembunyi. Tidak bisa melihat ke lokasi tepatnya, sial banget. Xuanting tampak kecewa, ia berpikir bahwa Di Tian seharusnya dapat menemukan harta karun naga dan ular, tetapi pada akhirnya ia tidak berharap untuk menemukan apapun. Tidak masalah jika dia tidak mendapatkan apapun, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Alasan utamanya adalah bahwa biksu bernama Landen Sen itu sangat kuat. Jika orang ini masuk ke Pulau Ular Naga, konsekuensinya akan menjadi bencana. Sebelumnya, saya mendengar Di Tian mengatakan bahwa Pulau Naga Ular memiliki susunan teleportasi batas. Xuanting masih membayangkan bahwa dia dapat menggunakan teleportasi batas untuk pergi. Sekarang tampaknya tidak semudah itu. Setelah kutukan, Landen Sen bertanya pada Xuanting pada saat yang tepat, berapa banyak yang kamu ketahui tentang harta karun naga dan ular? Sampai saat ini, Xuanting tidak berani bersembunyi di depan Di Tian, dan langsung menjawab, Tuan Ular, meskipun generasi muda tidak mengetahui keberadaan harta karun naga dan ular tersebut, namun ratusan tahun yang lalu mereka menangkap seekor naga dan ular yang mengetahuinya. Biksu wanita dari harta karun. Hanya saja biksu perempuan ini memiliki kekuatan supernatural di langit, dan generasi muda tidak dapat mencari jiwanya, juga tidak dapat menanyakan keberadaan harta karun naga dan ular. Namun, Tuan Ular, Anda adalah Daluo Jinxian, dan pasti ada cara untuk mencarinya. Xuanting tahu bahwa karena budidayanya yang buruk, ia tidak dapat mencari jiwa dari bunga ungu jiwa, tetapi, Kaisar Langit, di depannya adalah Daluo Jinxian, dan ia harus dapat langsung mencari jiwa untuk mendapatkan petunjuk tentang harta karun naga dan ular. Landen Sen mengangkat alisnya dan bertanya, di mana biksu yang Anda sebutkan? Orang ini sedang dipenjara di botol Jadegu. Xuanting mengeluarkan botol harta karun hitam pekat dari lengan bajunya, dan akan melepaskan semangat ungu bunga yang terkurung di dalam botol. Tanpa diduga, pada saat ini, suara marah tiba-tiba terdengar di langit. He Fang Xiao Xiao, berani berpura-pura menjadi Kaisar Tian dan menembus kekuatan tiga agama suci saya. Suara ini seperti guntur dan guntur, menyebar ke seluruh area tengah Pulau Ular Naga. Bayangan ungu. Rambut dingin Landen Sen berdiri tegak, dan suara ini sangat familiar baginya, tapi itu bukanlah pemimpin dari tiga orang suci, Ziying. Aneh jika Ziying terluka parah oleh senjata api beberapa hari yang lalu, dan melarikan diri dengan luka, bagaimana dia bisa melacak dirinya sendiri begitu cepat? Berpura-pura menjadi Di Tian. Setelah mendengar suara Ziying, Xuanting terkejut sesaat, lalu wajahnya berubah drastis, dan langsung menyadari bahwa itu salah, dia dengan cepat mengambil kembali botol harta karun yang dia keluarkan. Hal ini, lebih baik kau tetap di sini. Sekarang dia terlihat melalui identitasnya, Landen Sen tidak repot-repot untuk berpura-pura lagi. Niat membunuh terungkap di matanya, dan lingkaran alam semesta di pergelangan tangannya melesat dalam sekejap, mengenai tangan kanan Xuanting yang memegang botol dengan kecepatan kilat. Ledakan. Cincin emas menghantam lengan kanan Xuanting tanpa bias dan membuat suara berderak yang memekakkan telinga. Lampu keemasan yang mengerikan meledak dari alam semesta langsung merobohkan seluruh lengan kanan Xuanting, memercikkan 4 potong daging seukuran nasi. Menembak. Apa? Xuanting menjerit ngeri, dia bahkan tidak bereaksi, dan cincin emas di lengan kanannya telah dihancurkan menjadi terak. Landen Sen menggertak dirinya sendiri dan menyambar botol harta karun hitam yang telah diguncang dengan kecepatan tercepat. Benda ini sepertinya semacam benda luar angkasa untuk menyimpan makhluk hidup, bukan harta karun abadi. Biksu Xuanting yang disebutkan sebelumnya yang mengetahui rahasia harta karun naga dan ular sebagian besar terkurung di dalam botol ini. Landen Sen tidak punya waktu untuk melihat lebih dekat, dan setelah buru-buru mengambil botol harta karun itu, dia melambaikan lingkaran alam semesta di tangannya dan membanting dahi Xuanting dengan keras, mencoba membunuhnya. Mendesis. Melihat lingkaran langit dan bumi dipukul dengan cahaya keemasan seperti langit dan bumi punah, Xuanting menghela nafas ketakutan. Xuanting, yang sangat ketakutan, mengeluarkan pesona peri tingkat atas dengan cahaya putih dari cincin penyimpanan dengan kecepatan tercepat, dan menghancurkannya untuk mendapatkan inspirasi. Simbol Bai Hong Guansun. Di antara lampu listrik dan batu api, Xuanting tiba-tiba menggulung filamen cahaya putih besar di depannya, dan berkumpul menjadi bola cahaya putih besar, mengenai lingkaran alam semesta, meledak dengan raungan keras seperti runtuhnya langit dan bumi. Sebagai gubernur pohon suci surgawi, Xuanting masih memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya. Jimat Bai Hong Guansun ini adalah jimat peri tingkat atas yang diberikan kepadanya oleh Ziying.
Teknik peri emas disegel di jimat peri. Meskipun tidak memuaskan, namun tidak boleh diremehkan. Pada saat yang sama, 9 sinar ungu yang mengesankan terbang dari cakrawala secara tiba-tiba, dan mereka menabrak alam semesta tanpa kesalahan. Bum bum bum. Suara ledakan itu seperti petir di langit cerah, cahaya ungu, cahaya putih, cahaya keemasan terjalin dan bertabrakan, dan dunia berubah warna. Dengan bantuan kekuatan supernatural bayangan ungu, Suan Ting hampir tidak berhasil mendukungnya, tetapi tubuh fisiknya masih terkena dampak energi dari ledakan. Kamu adalah Landen Sen. Cahaya ungu melintas di langit, dan bayangan ungu terbang menyaksikan metode serangan Landen Sen, dan setelah cahaya keemasan menyilaukan alam semesta, ekspresinya langsung menjadi ketakutan dan marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa biksu yang masuk ke Pulau Ular Naga adalah Landen Sen yang berpura-pura menjadi Ditian. Bab 4223, Repli. Ngomong-ngomong, Ziying dan Landen Sen juga kebetulan punya perbedaan waktu. Beberapa hari yang lalu, setelah Ziying melarikan diri dari kota Jiuli dengan menggunakan escape order, dia berteleportasi ke tengah perairan laut dalam yang tak berujung, tidak jauh dari Pulau Ular Naga. Ziying pulih dari luka-lukanya di laut dalam yang sunyi, dengan mengandalkan pil emas yang diberikan oleh Holy Lord, semua luka yang diderita tubuh dan jiwanya pulih dalam waktu yang sangat cepat. Setelah pemulihan, Ziying bergegas ke Pulau Ular Naga untuk pertama kalinya, siap untuk melakukan operasi untuk menghadapi serangan balik wilayah abadi Jiuli. Dia tidak bisa memikirkan kecepatan aksi Landen Sen secepat itu. Dia benar-benar datang ke Pulau Ular Naga sendirian terlebih dahulu, dan bahkan mengandalkan penyamaran identitasnya sebagai Ditian, dan memasuki penghalang formasi. Di tengah ledakan, Suan Ting yang berlumuran darah sangat ketakutan sehingga dia menakuti jiwanya. Dia menarik lengannya yang berdarah dan menjerit, "Tuan! Tuan, selamatkan saya! Saya akan dibunuh! Pemborosan yang tidak berguna!" Ziying yang terbang tiba-tiba meraih tubuh Suan Ting, menendangnya di belakang, dan menatap Landen Sen dengan matanya. Rasa sakit dipukul keras oleh tombak ujung api sebelumnya masih jelas, dan ketika menghadapi Landen Sen lagi, mata Ziying bersinar dengan warna ketakutan yang kuat. "Penyihir, ini kebetulan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini lagi." Landen Sen berkata tanpa senyum, murid suci Asura di tengah alisnya bersinar dengan cahaya keemasan gelap, dan dia dengan cepat melirik Ziying. Yang paling mengejutkannya bukanlah kemunculan Ziying yang tiba-tiba, tapi fakta bahwa luka gadis iblis ini bisa sembuh total hanya dalam beberapa hari. Landen Sen secara pribadi telah mengalami betapa sombongnya kekuatan api berbintang yang dibawa oleh senapan. Dia dibakar oleh sejumlah kecil api bintang, dan akan membutuhkan 10,5 bulan untuk pulih sepenuhnya. Gadis iblis ini dihancurkan oleh tombak titik api yang dia buang hampir sepanjang hidupnya, tetapi dia pulih dengan sangat cepat, yang benar-benar membuat Landen Sen sedikit tidak terbayangkan. Landen Sen macam-macam, berani berpura-pura menjadi Ditian dan masuk ke wilayah 3 agama suci saya, Anda benar-benar berani. Ekspresi Ziying sangat suram, dan dia mengucapkan setiap kata. Landen Sen mencibir dan berkata, satu sama lain, apakah penggoda Anda masuk jauh ke kota Jiuli sebelumnya? Anda secara tidak sengaja membiarkan Anda melarikan diri sebelumnya, kali ini saya melihat di mana Anda penggoda bisa melarikan diri. Begitu suara itu jatuh, mata Landen Sen sangat mematikan, dan dia menuangkan kekuatan spiritual yang kacau ke lingkaran alam semesta di tangannya dan membuangnya. Berdengung. Menghadapi badai, lingkaran langit dan bumi naik menjadi 10.000 kaki lebarnya, seperti lingkaran matahari keemasan, bergegas menuju Ziying. Landen Sen berpikir dengan sangat jernih, kemunculan tiba-tiba Ziying berarti dia tidak mundur di kamp musuh. Bagaimanapun, dia masih ingin memisahkan hidup dan mati dengan gadis iblis ini, jika tidak semuanya tidak akan ada habisnya. Lancang. Melihat Landen Sen begitu sombong, Kikiao dari Ziyingqi mengeluarkan asap. Dia membuka mulutnya untuk memuntahkan Ding Fengzu, dan badai 7 warna yang bergolak melonjak dari Ding Fengzu, yang berkumpul menjadi tornado 7 warna yang ganas dan menghantam alam semesta. Bum bum bum. Lingkaran alam semesta menabrak dinding angin berwarna-warni, mengeluarkan serangkaian suara kekerasan yang menusuk telinga. Ding Fengzu ini layak mendapatkan harta abadi tingkat roh yang terkenal dari era 5 kaisar, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Ziying tidak berusaha keras untuk menahan kekuatan pukulan dari alam semesta. Mata darah merobek langit. Murid bijak Sura di tengah alis Landen Sen memuntahkan cahaya berdarah, dengan panik menekan ke arah serangan bayangan ungu. Sementara Ziying mendesak Ding Feng Bet dengan seluruh kekuatannya, dia berubah menjadi postur dari Purple Charm Heavenly Fox. 9 ekor rubah tiba-tiba melonjak dari lapisan api rubah ungu, menahan dampak dari darah. Melihat Ziying menahan kekuatan sihirnya tanpa tekanan, wajah Landen Sen menjadi hitam seperti dasar pot. Meski kekuatan bayangan ungu ini tidak sebaik bayangan kaisar, tetap saja tidak bisa dianggap remeh. Beberapa hari yang lalu, alasan mengapa saya dapat menimbulkan bayangan ungu ini dengan parah terutama mengandalkan kekuatan tombak berujung. Jika Anda tidak menggunakan tombak ujung api atau kekuatan biji ajaib, masih akan sulit untuk menangani bayangan ungu Jinxian dari Daluo Jinxian.
Selain dua pembunuh yang dapat merusak daging dan jiwa, Landen Sen tidak memiliki metode serangan kuat yang efektif lainnya, yang juga merupakan kekurangannya yang paling mematikan. Untungnya, kekuatan magis Xing juga sangat konservatif, dia jelas tidak menggunakan semua kekuatannya, seolah-olah dia ingin menguji kekuatan Landen Sen. Bum bum bum. Kekuatan magis yang dilepaskan oleh kedua belah pihak bentrok satu sama lain tanpa henti, dan raungan keras dan suara berderak terus berlanjut. Para rasul dari 3 sekte suci dan orang-orang tingkat tinggi yang menjaga kuil semuanya terganggu oleh gerakan pertempuran sengit yang bergema di seluruh dunia, dan datang ke tempat kejadian satu demi satu. Semuanya datang padaku dengan cepat dan berkumpul di sini, dan gunakan utusan bijak ini untuk menunjukkan kekuatan sihir, dan asisten guru akan menghukum pelakunya. Untuk menyelamatkan sedikit martabat dan wajah, Suanting yang berlumuran darah mengeluarkan raungan parau, dan menyerang Landen Sen terlebih dahulu. Dengan ledakan yang teredam, tubuh Suanting menggulung badai petir, dan tornado besar terbentuk dalam sekejap mata. Dalam badai, ular listrik yang tak terhitung jumlahnya mengamuk dan menuju ke Landen Sen. Bunuh pencuri itu. Para rasul dari 3 sekte suci dan biksu tingkat tinggi yang menjaga kuil berkumpul di sisi Suanting dan menyerang Landen Sen pada saat yang bersamaan. Untuk sementara waktu, sejumlah besar serangan menyerang Landen Sen seperti hujan lebat. Landen Sen merasakan sedikit tekanan, dan kain suci mithril dengan cepat mengembun di tubuhnya. Segera setelah itu, sejumlah besar serangan magis mengenai tubuhnya. Bum bum bum. Raungan dan derak yang menusuk telinga membuat orang tinnitus dan tuli. Dengan kekuatan pertahanan yang kuat dari mithril Saint Cloud, Landen Sen bukanlah masalah untuk menahan serangan dari Three Signs ini untuk sementara waktu, tapi itu akan sangat merepotkan untuk waktu yang lama. Meskipun Lian Xing di istana mini Guangtian dalam pelukannya, Bai Lan dan Meng Xuaner dapat dibebaskan untuk membantunya, tetapi situasinya terlalu berbahaya saat ini, dan Landen Sen tidak ingin mereka memiliki kekurangan. Pertarungan seperti ini bukanlah solusi. Hanya dengan membunuh Xing dengan kecepatan tercepat dan mengunci kemenangan, rencananya tidak akan terpengaruh. Jika Anda belum memutuskan hubungan dengan Xing kali ini, saya khawatir segalanya akan menjadi lebih rumit, dan akan lebih sulit lagi untuk menemukan susunan teleportasi batas Pulau Ular Naga. Racun jiwa Vera semakin buruk, dan Landen Sen tidak punya waktu untuk menyeretnya. Bagaimanapun, aku harus membunuh Xing di sini. Tombak ujung api, bantu aku lagi. Dengan ide yang kuat ini, Landen Sen tidak punya pilihan, dia mengulangi trik lama dan membuka kembali segel tombak yang menyala itu. Ledakan. Api merah keemasan yang kejam disapu dan dilepaskan dari tubuh Landen Sen, dan tombak emas berujung 3 meledak, terkondensasi di depan Landen Sen, meledak dengan sinar matahari dan bintang-bintang. Landen Sen memegang badan senjata, dan api bintang bercipratan dari ujung pistol dan secara paksa mengalir ke dalam tubuhnya, dan sensasi terbakar yang ekstrim dan familiar menembus ke dalam daging dan jiwa. Pada saat ini, tubuh fisik Landen Sen seperti gunung berapi yang meletus, dan bintang-bintang yang menyala-nyala keluar dari permukaan tubuhnya mengubah ruang di sekitarnya menjadi merah tua. Api berbintang mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar dan sangat kuat, yang dapat dengan mudah mengimbangi semua kekuatan magis menyerang yang dilepaskan oleh ketiga pendeta. Pada pemandangan yang mengerikan ini, semua beku dari 3 orang suci tercengang. Bertanya-tanya, mati untukku. Mata Landen Sen bersinar dengan tajam, dan dia mengepalkan tombak ujung api di kedua tangannya, dan dengan kekuatan mengguncang langit, dia menembus ke arah Xing.